498 tahun Jakarta, budayanya makin menyala. Tapi tadi miris cerita apa adanya dari para seniman, budayawan, perih ternyata untuk bertahan menjadi seorang seniman tanpa harus menjualkan aset, tidak bergerak. Mereka tidak mau jual tanah, mereka tetap bisa untuk mempromosikan budaya Jakarta. Bang Yos, tadi sudah dengar langsung Bang Yos cerita. Ya, sebuah fakta ya bahwa penduduk asli atau pribuminya Jakarta itu kan memang orang Betawi ya. Ya, tapi orang Betawi itu memang selalu kepengen tampil keren gitu itu ya. Jadi dia kalau mantenin mau nikahin anaknya, pengen kan, jual tanahnya sebagian kan. Besoknya lagi anaknya lagi sebagian lagi. Bapaknya sendiri pengen naik haji dijual. Lama-lama pindah yang murah di Bekasi, kayak Bang Yos juga pindah di Bekasi juga gitu. Ya, seperti itu kan. Lalu tergusur gitu makin pisah. Itu sejak saya gubernur, ya periode kedua itu sudah mulai saya baca ini. Begitu wah lama-lama punah ini kan, barang kan. Jadi menjaga itu, maka saya lalu membangun itu perkampungan Betawi di Babakan, situ Babakan itu dikandung maksud supaya mereka di tempat berkumpul. Ya, saya pilih sana karena tempatnya masih natural ya, masih bagus penghijauannya, rumah-rumah adat Betawi juga masih banyak gitu, maka saya kan kumpul-kumpul di sana tiap hari gitu. Dan yang saya juga salut ya memberikan apresiasi kepada televisi lah termasuk TV One ini kan. Acara ulang tahun selalu diperingati dengan nuansa Betawi. Ya suasana, pemandangannya, pacakannya, tradisi tadi pencak segala macam itu tadi kan. Jadi begitu juga pada saat gubernur siapapun nanti, jangan ditinggalkan ini. Pada saat ada tamu, ya kita menyambut tamu selalu tradisinya kan Betawi dulu ditongolkan. Walaupun setelah itu kita juga beri kesempatan budaya yang Aceh, tari samat yang gini-gini itu, yang Papua kita tampilkan gitu. Disinilah memang sering disebut miniaturnya Indonesia itu Jakarta, ya. Semua etnis terwakili di sini. Ya, adat istiadat, budaya, bahasa berbeda-beda, agama, 6 agama itu terwakili semua di sini. Gitu. Jadi gubernurnya memang harus luas gitu ya. Mau bergaul dengan semua etnis. Kalau ada perayaan agama juga jangan sampai absen, harus hadir agama apapun itu gitu. Nah, terutamanya itu pada saat ada momen-momen bukan ulang tahun aja, ada tamu, ada apapun itu, ya tampilkanlah budaya-budaya pertama Betawi, habis itu yang lain juga tampilkan sehingga kebersamaan mereka itu terus kita jaga gitu. Tetap terus karena lestari. Keberagaman itu juga potensi konflik gitu. Apalagi orang terkaya di Indonesia 10-nya di sini semua. Tetapi di bawah sana yang miskin juga banyak. Di kampus-kampus dokter profesor banyak, tetapi yang kurang pendidikan juga masih ada di Jakarta gitu. Itulah perbedaan-perbedaan yang harus dipahami oleh para pemimpin Jakarta yang akan datang, terutama dari generasi muda. Kalau Jakarta aja tidak bisa disatukan, apalagi Indonesia kan gitu. Jadi ini adalah barometer. Adalah barometer. Kalau dari Mas Anies bagaimana? Meneruskan saja. Jadi kami melihat pada waktu kami mulai bertugas, pariwisata dan budaya itu dijadikan satu. Padahal ini dua hal yang amat berbeda. Pariwisata itu tujuannya adalah untuk menggerakkan perekonomian, budaya tujuannya adalah membangun peradaban. Yang satu kegiatan mencari penghidupan, yang satu adalah kehidupan. Ini dua hal yang berbeda. Karena itu yang kami kerjakan adalah memisahkan antara urusan pariwisata dengan urusan kebudayaan. Supaya ada perhatian khusus dari negara untuk kegiatan kebudayaan. Para aktivis kebudayaan ini harus diberikan kesempatan, bentuknya apa sih? Dukungan fiskal, dukungan anggaran, supaya mereka bisa berkarya terus. Dan tujuannya bukan melestarikan budaya Betawi saja, tapi mengembangkan budaya Betawi. Kalau melestarikan itu kan merawat masa lalu. Nah yang dibutuhkan bukan hanya merawat masa lalu, tapi bisa menjemput masa depan. Dan itu artinya membangun kebudayaan. Nah, itulah sebabnya waktu itu yang kita kerjakan dipisahkan. Sehingga ada dinas kebudayaan. Kalau tidak salah di Indonesia itu hanya ada 2 yang provinsi yang dinas kebudayaannya terpisah dari pariwisata. Ya, kan itu dua hal yang berbeda.
Nah, harapannya dukungan bisa lebih jauh, lebih besar lagi untuk pengembangan budaya Betawi. Kalau itu bisa dilakukan, maka kami yakin budaya Betawi itu warganya, memang Betawi itu ada di mana-mana. Selain administrasi Jakarta, juga Bekasi, juga Depok, juga Tangerang, itu masih satu rumpun budaya. Harapannya itu nanti bisa maju berkembang. Pok Linda, curhat soal budaya silakan Pok disampaikan ke Pak Anies, ke Bang Yos. Saya ngerasa mirisnya gini Pak, di saat nenek saya udah meninggal, nenek meninggalkan sebuah sanggar tari Betawi. Dan langsung bapak yang meneruskan, Babe Nirin. Setelah babe saya nggak ada, sayalah sebagai anak bagaimana cara mengembangkan tari yang nenek saya punya. Sedangkan saya ini masih bertati-tati dulunya. Seperti apa saya bertanya kemana, dan alhamdulillah dengan sanggar saya yang doyong dulunya di Jakarta Timur Pak. Dulu Linda pernah jadi yang waktu bapak jadi gubernur, saya Demang Ocit yang di panggung menyapa bapak. Sayalah seorang seniman yang bagaimana caranya mengembangkan dan melestarikan. Karena jujur Pak, saya hidup dan mati dari seorang seniman. Yang Bapak bilang tadi, yang waktu zaman Covid, saya merasakan Pak, kiriman bantuan dari Dinas Kebudayaan. Dari sebulan saya dikirimin beras segala macam, dan saya bagi anak buah itu saya merasakan Pak gimana perihnya. Sampai saya jual motor, gimana cara hidup untuk bagi anak buah bisa makan. Karena kalau seorang seniman gini Pak udah biasa nggak kerja, tapi sebagai seniman bagaimana caranya makan, bagaimana cara menghidupkan anak buah. Dan selalu datang Pok, kita bagaimana ya Pok, selama Covid kita nggak kemana-mana. Saya ngadu Pak, alhamdulillah saya dikirimin bangsa 50 untuk anak buah saya, yuk pulang bareng-bareng kita bawa. Dan itu sampai saat ini alhamdulillah Pak, yang sanggar saya doyong, alhamdulillah dari Dinas Kebudayaan udah rapi kembali Pak. Alhamdulillah, saya berterima kasih. Dan ini pengaduan saya yang benar-benar dari hati Pak. Merasa gembira dan was-was lagi Pak. Udah dibangun, terusnya bagaimana caranya lagi Pak, supaya saya dapat melestarikan dan mengembangkan tari Betawi dan topeng Betawi dan lenong Betawi Pak. Nah, saya minta job-job yang banyak tadi ya Bang, job-job yang banyak supaya semua dari hotel-hotel kan udah ada nih, supaya dia tahu topeng Betawi seperti apa, lenong seperti apa, gambang kromong seperti apa Pak. Kalau bukan orang penggede yang bangun kita ya, siapa lagi? Ya nggak Nyong? Bener kan Nyong? Iya benar. Lu jangan diem aja, lu ngomong apa? Saya lapar. Pak tadi lu gak ikut makan sama gua. Saya lupa, ntar dah sih makan dah. Pokoknya Linda begitu Pak, merasa bangga juga. Tadi saya ketemu Bapak, berdua saya pengen meluk niatnya Pak. Takutnya saya nggak sopan, padahal saya kangen. Saya ingat sosok dari babe saya juga. Dari Baba juga, saya udah manggil engkong deh Pak. Soalnya dulu zaman bapak saya ya, saya masih segini. Sedangkan gubernurnya Masya Allah masih sehat banget, alhamdulillah. Disalimin boleh, disalimin boleh. Saya boleh salim ya? Boleh Pok, disalimin Pok, silakan Pok. Sehat panjang umur Pak. Sama bapak yang satu lagi saya boleh? Boleh Pok, silakan Pok. Ya Allah Pak, terima kasih Pak. Ingat gak Pak yang dulu Melinda Bang Ocit? Saya orangnya Pak, di Jakarta Timur. Masa Allah Bapak masih ganteng aja ya. Masa Allah Melinda bangga sama bapak-bapak ini, pokoknya bangga banget dah. Bangga banget. Atu lagi Pok, mau disalimin Pok? Mau disalimin? Enggak, itu enggak. Enggak kayak itu mah. Itu mah sama-sama teman saya udah. Oke. Nah ini mah bapak-bapak kita. Tapi Mbak Linda, dari tadi ngomongin soal babe. Iya. Apa kata-kata dari babe yang masih diingat sampai sekarang? Nih, sampai sekarang Babe Nirin ngajarin, ati kudu lempeng kayak alip, kudu jujur. Gitu kata Babe. Musuh satu aja kebanyakan, berarti kita nggak boleh punya musuh. Tuh kata Babe Haji Nirin. Udah gitu kata Babe Haji Nirin, Neng, lu jangan nyari duit, biar duit yang nyari elu. Gitu maksudnya. Nah sampai sekarang nih, supaya duitnya nyari Polinda. Udah? Belum. Nah, tapi alhamdulillah kalau nggak
duit nyari Polinda nih, nggak mungkin Polinda ada di TV One malam ini. Tuh, masa Allah udah bener-bener Polinda udah bangga, berkah banget. Duduk di tengah-tengah orang yang penting ini, Masya Allah. Dulu Malinda sampai salaman, susah banget. Sekarang sampai ketemu sama orangnya, udah bersyukur. Iya nggak Bang? Iya. Jangan nyengir bayar Pak. Itu begitu Po, Abang. Bang Jeje cerita Bang, boleh. Bang Jeje, sebelum ditanggapi. Enggak, Mas tapi Hafiz ini sambil dengerin Pokelinda itu saya sambil lihat. Ya begini loh khasnya Betawi itu. Ini nih. Jadi apa sih dialogis. Bayangkan ketika pentas saja. Kita menyebutnya teater umumnya, teater. Lenong itu ngobrol sama penontonnya. Bener nggak? Penonton itu bisa bercakap. Di tempat lain ketika kita menyaksikan teater, kita nonton pasif. satu arah. Satu arah, ini dua arah. Dan kemudian penuh dengan improvisasi sepanjang jalan. Kadang-kadang di tengah jalan belok total dari skenario awal. Tapi apa yang terjadi? Dialog yang interaktif, terbuka, apa adanya. Dan itu yang membuat kenapa semua suku bangsa tiba di Jakarta merasa di rumah sendiri. Ya, tadi kan saya sudah cerita warisan Bang Yos, warisan Mas Anies gitu ya, tentang upaya mereka mendemokratisasi ruang. Mas Anies kampung dengan ekologi, Bang Yos jalan dengan Transjakarta. Menurut saya gubernur yang baru itu kan sekarang Jakarta menjadi dengan undang-undang DKI ya, daerah khusus ibu kota. Itu kan amanahnya jelas ya, menjadi kota global yang berbudaya. Ya memang ke masa depan itu yang akan menguasai itu namanya economic story gitu. Di dalamnya itu tradisi itu menjadi bukan hanya identitas, tapi juga aktivisme ekonomi yang kuat gitu. Jadi sudah waktunya sekarang itu gubernur dan wakil gubernur yang baru, apalagi orientasinya itu Bang Dul kan, ikon Betawi gitu ya. Jadi buat saya ini waktunya untuk mewariskan demokratisasi ruang, terutama kultural, historis. Yang dalam periode panjang, orang Betawi itu sebenarnya sumbangannya sangat banyak. Ya, saya belajar sejarah bukan hanya karena saya orang Betawi, tapi memang sumbangannya begitu besar. Proklamasi pertama itu peristiwa Ikada, 19 September. Itu pengakuan ya, ketika dia bilang proklamasi, oh itu buatan Jepang, hanya keinginan segelintir elit. Itu orang Betawi itu kumpul di lapangan Ikada, tuh saya pernah bikin sama Mas Anies tuh waktu awal jadi gubernur. Itu yang mendukung rakyatnya itu orang Betawi semua di lapangan Ikada, itu hutang untuk membuktikan bahwa Belanda tuh keliru bilang itu kebanggaan Dan ilit. harus disebutkan berapa yang kumpul di sana dan berapa penduduk Jakarta waktu itu. Ya, penduduk Jakarta waktu itu 800.000 yang kumpul di situ, itu 500.000 paling tidak. Jadi kota itu kosong kan karena semua kumpul. Itu dari kampung-kampung mereka. Di kampung-kampung tuh orang di pinggir-pinggir jalan buka kayak semacam dapur umum kayak gitu. Itu hutang ya. Bahkan diakui oleh Soekarno karena itu dia bikin peringatan khusus itu setiap tanggal 19 September. Nah, hari ini menurut saya warisan itu harus dimulai. Menuju kota global, kota berbudaya, demokratisasilah ruang kultural terutama dengan merayakan kebudayaan Betawi. Bukan hanya slogan saja. Bukan hanya slogan. Karena apa? Karena dalam periode yang panjang orang Betawi itu kedapatan janji doang kata Bang Mandra gitu. Tapi nggak kedapatan demokratisasi ruang itu dengan sebesar-besarnya mentakbirkan kebudayaan Betawi. Artinya udah dirintis ada dinas kebudayaan. Artinya ini memang urusan yang harus secara spesial orientasi kota global ke depan itu budaya itu basis yang sangat penting. Bukan hanya penting buat ke depan, tapi juga penting buat bayar utang yang segambreng istilah orang Betawi kepada orang Betawi. Kita harus konfirmasi sel ke Kita Inyong sama tanya Baba dulu, ya. Inyong Dapat sama janji kata doang nggak Baba nih? ini janji doang atau gimana nih? Kalau dikata dapat janjinya doang ya, mungkin ada benernya juga. Makanya kadang saya ngerasa di giliran ada pemilihan, dia pada datang ke kita. Dijanji tuh apa aja, entah kalau gue udah kepilih dapat ini, boro-boro, tanduk kok kagak. Makanya kalau dibilang janji mah mungkin dapat sih janjinya, tapi ngerasain belum tentu. Makanya kalau bicara warisan juga nih, alhamdulillah Polinda mah punya warisan. Lah saya mah boro-boro warisan, ada di Ragunan, wow bukan warisan. Terus saya, dan kalau kata Bapak Sutioso Betawi mau ngadain acara kudu jual tanah, mungkin itu mah kali dulu Pak. Kalau sekarang masih alhamdulillah kemarin nikah aja nggak pakai jual apa-apa sih Mak.
Lah emang kagak punya apa-apa, apa yang mau dijual? Kalau saya memang kagak ada, tapi insya Allah dah mungkin ya. Saya mah berharapnya sama pemerintah juga ya makin diperhatiin lagi, makin dikasih kesempatan lagi buat anak-anak kayak saya yang mungkin punya talenta tapi mau nunjukinnya bagaimana kagak dikasih panggung. Makanya udah ada kejadian acara Jakarta Betawi tapi yang main bukan orang Betawi. Tuh makanya saya kaget lah, saya tidak panggungnya di mana ini, sumur lagi. Air doang, kembung doang, kenyang kagak. Begitu kalau saya mah dapetnya. Kata Baba sama nyari panggung di Jakarta susah banget. Ya sebenarnya panggung mah nggak begitu susah. Ya di belebah mana yang ada yang hajatan kan banyak panggung. Gitu. Nah? Oh yang manggil. Emang ada jarang Polinda. Yang ada manggil mah kita. Ya kita membahasnya begini nih sama. Kalau saya mah tentang warisan aja dah, ya warisan seni budaya khususnya, karena kita lagi lingkup seni budaya nih. Seni budaya itu kan warisan kita nih, gitu. Lah kan kita yang muda tinggal terusin doang, gitu. Karena tinggal terusin, ya kita mau tinggal terusin. Yang berjuang melestarikan seni budaya kan orang-orang tua kita terdahulu, kita diwarisin, kita tinggal terusin. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, seni budaya itu adalah urat nadi bangsa, kiranya begitu. Terima kasih. Jadi bagi saya ya, Betawi itu akan saya kenang sepanjang hidup saya gitu. Ini ya, sebelum saya jadi gubernur, saya itu kalau di Jawa Tengah terutama, di mana-mana dipanggil Mas Yos, enak sekali di Mas Yos. Begitu jadi gubernur DKI, semua orang di Jawa Tengah juga panggilnya Bang Yos aja gitu. Sedih nggak tuh? Kakak saya, kakak kandung, panggilnya Bang Yos, kan gedeng aja. Sampai cucu saya kalau ditanya, kamu cucu siapa? Cucu Bang Yos. Saking identiknya gitu. Jadi ya? nama itu sudah jadi merek saya lah. Okay. Banyak orang tidak kenal di luar Jakarta ya. Kalau karena saya mungkin lama jadi di daerah pun saya dikenal orang gitu kan. Nggak tahu nama saya Sutioso itu nggak tahu. Selalu Bang Yos yang dia kenal gitu. Nah, dan seperti Anda tahu ya, kita cukup bangga juga. Lihat aja anak-anak muda itu kan bangga gitu kalau ngomongan bergaul tuh gue, lu kan gitu kan. Itu kan bahasa kita gitu. Tetapi kalau bergaul dengan di luar Jakarta sana supaya keren, orang Jawa Timur, Jawa Tengah juga gue, lu pakai gitu kan. Jadi itu adalah satu kebanggaan ya. Nah oleh karena itu secara fisik kita itu sekarang sudah terpisah-pisah. Jakarta ada, Bogor, Depok, Pekalongan, Bekasi gitu. Itu jangan jadi masalah gitu kan. Saya sudah katakan ada tempat kita untuk berkumpul di situ Babakan gitu. Jangan setahun sekali mau ulang tahun lagi di sana, kumpul lah apa aja lah di sana sehingga terus akan tampil terus sepanjang masa. Budaya Betawi itu nggak akan dilupakan orang. Ya. Hidup Betawi. Kalau tadi saya yang nutup pantun, sekarang saya serahkan kepada Mas Anies. Punya pantun juga ya? Mas Anies? Boleh, Iya. Boleh pantun. Kita minta cakepnya rame-rame ya. Cakepnya Boleh ya. ya. Belum, sabar. belum. Udah cakep duluan tuh. Ya. Oh ini pantun. Dua ya pantunnya, boleh ya? Boleh dua ya. Langsung diborong. Ya. Dari Cikini ke Gondang Dia. Cakep. Nonton bioskop di Megaria. Cakep. Jakarta global adalah cita-citanya. Cakep. Jakarta maju, rakyatnya bahagia. Yang Satu kedua lagi. ya. Silakan. Satu lagi ya. Jalan-jalan ke Ragunan. Cakep. Lihat rusa sambil tertawa. Cakep. Naik bus cepat tanpa hambatan. Cakep. Terima kasih Bang Yos untuk memulai Transjakarta. Mantap. Ini harusnya Bang Yos balas pantun ya, harusnya nih. Enggak, tapi benar, saya sampaikan ke Bang Yos. Bang Yos ini yang memulai Transjakarta. Kami meneruskan. Nanti saya mau cerita sedikit nanti soal ini. Tapi Bang Yos sudah mau komentar dulu nih Bang Yos. Busway yang saya adopsi itu ya, begitu di tangan Anies, itu menjadi tercanggih di dunia itu sekarang. Ya kan? Saya sudah bandingkan kemana-mana ke ibu kota yang saya adopsi, saya lihat di ibu kota lain gitu, bisa masuk Jakarta, naik busway gitu. Aku kalau ngelus-ngelus dada ini kan.
memang Anies itu punya taste yang tinggi gitu. Dan cocok jadi gubernur DKI itu cocok. Kalau saling muji gini enak nih ya. Mas Anies Bang Yos ya. Adem gitu ya. Mas kayak masuk kafe gitu kan mau makan. Saya belajar, saya begitu dari gubernur saya datang ke Bang Yos ya, Bang Yos ya. Waktu saya datang, saya datang. Nah, meneruskan sedikit. Jadi kenapa apa yang Bang Yos memulai waktu itu? Woi, beliau cerita tantangannya dahsyat, dimusuhin banyak orang macam-macam lah ceritanya, ya. Tapi itu memberikan keberanian terobosan itu. Nah, sudah diterobos itu, nah kami meneruskan dengan membuat jadi terintegrasi dengan semuanya supaya. Jadi kami waktu ingat nih, waktu baru masuk kita cek berapa wilayah Jakarta yang tercover kendaraan umum, 42%. Kalau 42%, apa yang terjadi? Ya warga nggak akan naik kendaraan umum. Kendaraan umum itu akan dinaiki kalau dia bisa menjangkau banyak. Jadi alhamdulillah kita genjot dan dalam waktu 4 tahun menjadi 90% wilayah Jakarta tercover kendaraan umum. Begitu ada kendaraan umum, maka orang mau naik kendaraan umum. Dan sekali tap bisa pergi kemana saja. Nah begitu itu terjadi, maka warga bisa satu, kemana saja harga terjangkau. Yang kedua, mengurangi beban kendaraan pribadi. Yang ketiga, mengurangi beban polusi. Yang keempat, meningkatkan kenyamanan dan produktivitas. Di jalan bisa kerja. Jadi ada banyak hal. Nah, integrasi itu yang kita kerjakan. Jadi begitu ada integrasi, nyambung nih antara angkutan mikro, namanya angkot, angkutan yang menengah, angkutan yang besar, kendaraan MRT, LRT, KRL sebagai satu kesatuan. Kalau itu semua terjadi dan mudah-mudahan nanti bisa menular ke wilayah Jabodetabek, maka Jakarta akan bisa makin menjadi contoh. Kemarin saja ya Bang Yos, ketika kita melakukan transportasi ini, reform di transportasi ini, Jakarta itu mendapatkan Sustainable Transportation Award nomor 1 di dunia. Tepuk tangan dong, boleh dong. Kenapa? Karena lompatan atas perubahannya. Jadi mereka memberikan penilaian atas deltanya, lompatnya berapa banyak. Nah ternyata Jakarta itu lompatannya luar biasa. Nah kalau ini teruskan integrasi ini, maka harapannya Jakarta ke depan adalah kota global benaran. Kenapa saya bilang kota global? Indikasinya salah satu indikasi kota itu modern atau maju adalah bila warganya berjalan kaki dan berkendaraan umum. Nah, pas banget nih. Dua Mas itu tuh. Iya, bila jalan kaki dan ini ada teman-teman komunitas jalan kaki. Ada komunitas bila nanti jalan kita akan kaki dengarkan. dan kendaraan umum. Nah, itu yang kemudian dorong kalau kita menjadi kota global harus begitu. Saya ingat bikin trotoar, aduh dimarahin banyak orang. Sama seperti Bang Yos bikin jalur busway. Tapi itulah sesungguhnya ciri kota global yang Jakarta harus dorong lagi ke depan. Luar biasa. Legacy Bang Yos dilanjutkan sama Pak Anies. Bang Yos boleh tos dulu dong sama Pak Anies, tos dulu boleh. Besti. Bang Yos tos dulu boleh, tos. Iya, biar dulu. adem kita malam ini. Nah, ini kan mantap gitu kan. Kita akan dengarkan lagi bagaimana kemudian tanggapan, Busway kemudian menjadi harapan warga. terpanjang di dunia sekarang. Wah, Siap. luar biasa. Harapan dari komunitas lainnya, Andro, tapi usai jeda tetaplah bersama kami di program spesial Wood Jakarta.